Musim baru seharusnya membawa semangat baru, tetapi bagi Daejeon Anjang Red Sparks yang datang justru bayangan besar yang tak mau pergi. Setiap pertandingan mereka musim ini terasa seperti tayangan ulang dari sesuatu yang pernah lebih baik, lebih kuat, lebih berani. Lalu tiba-tiba semua itu hilang. Di tribun, para penonton yang dahulu memekahkan telinga kini hanya saling menatap dengan ekspresi yang mirip. Bingung, jengkel, dan entah harus berharap pada apa. Bahkan komentator di studio pun mulai kehabisan kalimat manis untuk menutupi kenyataan. Red Sparks musim ini tak lagi garang, tak lagi menggigit, tak lagi punya aura yang membuat lawan waspada. Mereka kini terlihat seperti tim yang kehilangan nyawa. Dan semua orang tahu siapa yang dulu membawa nyawa itu. Ya, Megawati Hangestri Pertiwi. Tidak peduli seberapa keras pelatih mencoba menjelaskan bahwa pembangunan ulang sedang berjalan. Tidak peduli seberapa sering manajemen mengatakan butuh waktu untuk adaptasi. Penggemar dan analis sama-sama sudah melihat fakta dengan mata kepala sendiri. Red Sparks yang kini tampil di lapangan bukan hanya berbeda dari musim lalu. Mereka seperti versi yang kehilangan keberanian, kehilangan ritme, dan kehilangan identitas yang dulu begitu jelas di bawah kepemimpinan emosional Megawati. Bagaimana tidak? Musim lalu setiap Red Sparks bertanding selalu ada satu hal yang bisa diprediksi. Bola tinggi akan naik dan Megawati akan menyelesaikannya. Tidak selalu sempurna, tetapi cukup untuk menjaga mental tim tetap utuh. Ketika receive berantakan, ketika setter goyah, ketika lawan menekan dengan blok tebal, Megawati menjadi tombol reset yang membuat seluruh tim bisa kembali bernafas. Para pelatih lawan bahkan pernah mengatakan bahwa mempersiapkan pertandingan melawan Red Sparks berarti mempersiapkan diri menghentikan Megawati pertama, baru pemain lainnya. Sebuah penghormatan sekaligus pengakuan tak terbantahkan. Bandingkan dengan musim ini, lawan datang dengan ekspresi santai. Mereka tidak lagi sibuk mengatur dua blok tebal di posisi opposite. Mereka tidak lagi takut dengan kecepatan distribusi yang bisa tiba-tiba meledakkan serangan Red Sparks. Tidak ada lagi pemain yang bisa membuat lawan ragu menatap papan strategi. Semua terlihat lebih mudah, lebih ringan, lebih sederhana. Jika musim lalu lawan harus mengencangkan mental dan stamina tiap kali menghadapi Red Sparks, musim ini mereka datang dengan tubuh rileks seolah hanya menjalani sesi latihan ekstra panjang. Jika Anda menonton dari tribun atau dari layar TV, Anda tidak memerlukan statistik untuk membaca penurunan ini. Bahasa tubuh para pemain berbicara jauh lebih keras. Receive bocor sejak set pertama, serangan balik ragu-ragu, outside hitter menahan pukulan karena takut error, dan opposite baru yang masih bingung harus memukul dengan timing seperti apa. Yang paling menyakitkan adalah saat rally panjang terjadi. Red Sparks hampir selalu kalah. Bukan karena teknik saja, tetapi karena ketegasan mengambil keputusan lenyap entah kemana. Setiap kali setter memegang bola tinggi, penonton seolah bisa menebak apa yang akan terjadi. Bola dipaksakan kepada pemain yang belum siap, pukulan pelan ke area kosong yang tidak benar-benar kosong, atau sekedar free ball yang dikembalikan ke lawan. Dalam dunia voli Korea yang tempo dan tekanannya tinggi, pilihan seperti itu hampir sama dengan menyerahkan poin secara cuma-cuma. Banyak komentator yang akhirnya mulai blak-blakan. Red Sparks sudah kehilangan pusat gravitasinya. Mereka tidak lagi memiliki poros permainan, tidak ada yang bisa mengambil alih tanggung jawab. Itu adalah kalimat yang biasanya diucapkan dengan hati-hati oleh analis Korea. Tetapi musim ini mereka mengatakannya tanpa filter, karena apalagi yang bisa dijelaskan ketika tim sebesar Red Sparks terlihat kebingungan di lapangan. Megawati bukan hanya pemain bertenaga, ia adalah pemain yang memaksa tim lain bermain dengan cara yang berbeda. Ketika ia ada di lapangan, lawan tidak bisa bersantai. Mereka harus merapatkan blok, menyesuaikan rotasi, bahkan mengubah strategi serve demi meminimalkan peluang Megawati mendapatkan bola sempurna. Tanpa dirinya, semua itu runtuh. Red Sparks kehilangan magnet yang dulu menarik semua dinamika pertandingan ke arah mereka. Sekarang mereka hanya mengikuti arus, bukan mengendalikan arus. Pelatih Ko Hae-jin sebenarnya tidak menutup mata. Ia tahu persis apa yang hilang dari timnya. Dalam wawancara, ia berbicara bahwa kehilangan pemain seperti Megawati tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengganti pemain asing baru. Ia menyebutkan bahwa Megawati mengisi ruang yang jauh lebih kompleks, ruang yang menyangkut struktur permainan, mental, dan ritme emosional tim. Ia berulang kali mengatakan perlu waktu untuk menyusun ulang sistem. Namun jika Anda mendengarkan dengan teliti, Anda bisa merasakan bahwa pernyataan itu bukan sekedar penjelasan taktis, tapi juga pengakuan paling jujur dari seorang pelatih yang kehilangan pusat strateginya. Masalahnya waktu berjalan dan liga tidak menunggu. Pertandingan demi pertandingan, kelemahan Red Sparks terlalu kasat mata. Receive bocor, blok tidak sinkron, dan serangan mereka seakan kehabisan ide sejak bola pertama.
Pemain asing baru yang mereka rekrut belum menemukan ritme Liga Korea yang keras dan tidak memaafkan kesalahan kecil. Pemain lokal terlihat terbebani oleh ekspektasi yang mendadak meningkat, dan pemain muda yang seharusnya diberi ruang berkembang justru harus memikul beban mental yang terlalu besar untuk pengalaman mereka. Begitu pula setter. Tanpa target besar dan konsisten seperti Megawati, setter kini harus membagi bola ke berbagai arah tanpa memiliki anchor yang bisa menyelamatkan situasi buruk. Alhasil, distribusi mereka menjadi terpecah dan tidak konsisten. Dalam dunia voli Korea, setter yang rabu adalah sinyal bahaya terbesar, dan keraguan itu kini terlihat jelas setiap kali Red Sparks berada di momen krusial. Hal paling pedas yang dikatakan oleh salah satu analis Korea pekan lalu adalah ini. Red Sparks bermain seperti tim yang lupa cara menang. Dan itu bukan hanya kritik tetapi realitas yang terlihat jelas. Ketika momentum berubah, tidak ada pemain yang berdiri untuk mengubah arah pertandingan. Tidak ada yang berteriak memberikan energi, tidak ada yang memukul bola dengan niat untuk mengakhiri rally. Semua terlihat seperti menunggu orang lain yang melakukannya, padahal orang itu sudah tidak ada. Lawan yang dulu selalu berusaha mempersingkat rally karena takut momentum berbalik, kini menikmati rally panjang melawan Red Sparks. Mereka sudah tahu ujungnya. Red Sparks tidak punya finisher yang mampu memutus rantai rally dengan pukulan keras. Tidak ada Megawati yang bisa meledakkan bola meskipun receive buruk. Tidak ada ancaman yang membuat lawan merasa tertekan. Ko Hae-jin sebenarnya mencoba melakukan banyak hal. Ia menyederhanakan sistem serangan, mencoba variasi pengaturan bola, memperkuat pertahanan dengan pola rotasi baru, dan memberikan tanggung jawab lebih pada beberapa pemain lokal. Namun semua itu tampak seperti perbaikan kecil untuk lubang besar yang masih menggampang. Red Sparks menghilangkan fondasi, dan tanpa fondasi, struktur apapun akan goyah. Namun di balik kritik pedas yang terus berdatangan, ada satu hal yang harus diakui. Red Sparks sedang berada dalam proses yang sangat menyakitkan, tetapi mungkin perlu. Mereka pernah terbentuk mengelilingi sosok tertentu. Kini mereka dipaksa untuk belajar bermain tanpa orbit itu. Mereka harus menemukan cara baru, identitas baru, pusat gravitasi baru. Dan seperti tim manapun yang kehilangan bintang besar, perjalanan ini biasanya selalu brutal sebelum menemukan titik terang. Warisan Megawati masih terasa kuat. Setiap serangan tumpul, setiap receive buruk, setiap rally yang hilang selalu memunculkan komentar yang sama dari penggemar maupun analis. Kalau ada Megawati, ini tidak akan terjadi. Dan meski kalimat itu terdengar menyakitkan bagi pemain yang kini memperjuangkan tim, itu adalah kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Standar yang ditinggalkan Megawati terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu signifikan, dan justru standar itulah yang kini menjadi tekanan sekaligus motivasi bagi Red Sparks. Suatu saat nanti ketika fondasi baru ini selesai dibangun, Red Sparks mungkin akan terlihat seperti tim yang berbeda dari era Megawati. Tidak lebih kuat, tidak lebih lembah, hanya berbeda. Mereka harus menjadi tim yang tidak bergantung pada satu poros, tetapi bertumpu pada kekuatan kolektif. Namun untuk sampai ke tahap itu, mereka harus melalui musim yang berat, musim yang penuh luka, dan musim yang memaksa mereka melihat kenyataan paling pahit, bahwa mereka pernah sangat kuat dan kini tidak lagi. Namun seperti yang sering dikatakan oleh komentator senior Korea, tim yang jatuh paling keras biasanya bangkit paling tinggi. Red Sparks kini berada dalam fase jatuh itu, sebuah fase yang membuat supporter frustasi, membuat pelatih tertekan, dan membuat pemain kehilangan percaya diri. Namun justru dari fase ini identitas baru sering dilahirkan. Apakah Red Sparks akan kembali menakutkan seperti era Megawati? Mungkin tidak. Tetapi apakah mereka bisa menemukan cara baru? Sangat mungkin. Musim masih panjang dan proses membangun ulang selalu dimulai dari titik terendah. Red Sparks kini berada di titik itu. Titik yang menyakitkan tetapi juga titik awal bagi sesuatu yang bisa saja lebih besar. Dan sampai hari itu datang, komentar pedas dari analis, sorakan frustasi dari penonton, serta bayangan Megawati yang terus mengikuti mereka akan menjadi bagian dari perjalanan yang harus mereka jalani. Karena dalam dunia voli, tidak ada tim yang terlahir kuat, mereka ditempa. Dan Red Sparks sedang ditempa di musim paling pahit yang pernah mereka alami.